Halo, jumpa lagi bersama saya Anton di channel Kaila Diskus ya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Nah, udah nonton video serial Silet 1 dan 2 sebelumnya? Hari ini kita jumpa di serial yang ketiga ya. Saya buka contekan dulu. Serial Silet yang pertama itu bahas tentang jenis air apa sih yang cocok. Yang kedua tentang air yang bagaimana untuk breed dan air yang bagaimana untuk pembesaran. Dan yang ketiga kali ini kita bahas tentang piara atau breeding diskus itu bagusnya di indoor atau outdoor ya. Nah, oke. Indoor artinya itu di dalam ruangan yang tertutup atas, kanan, kiri, depan, belakang ya. Ruangan lah di dalam rumah, dalam gedung. Kalau outdoor otomatis di ruang yang terbuka tanpa dinding biasanya ya. Atau ada satu dinding yang terbuka ya. Yang pasti harus ada atap. Nggak mungkin terbuka semua. Kalau terbuka semua nggak ada atap bahaya. Begitu hujan diskusnya keluar semua, hilang. Kalau tempat saya sendiri itu di outdoor ya, cuma ada teman yang nyebutnya ini bukan outdoor kok, tapi semi outdoor ya, terserah lah mau outdoor mau semi ya. Semi kadang asik juga ya, itu daripada yang langsung fullan terbuka gitu kan. Emang ngomong apa lo ya. Nah, kalau di tempat saya sendiri itu outdoor ya, terbuka. Kenapa? Karena udara luar berpengaruh langsung terhadap tank ya. Begitu cuaca hujan dingin, otomatis air di tank jadi dingin semua. Kenapa saya tempatnya di outdoor ya? Karena bukan saya suka di outdoor, karena saya nggak punya tempat untuk indoor. Tempat di outdoor ini itu memanfaatkan sisa tempat yang nggak terpakai. Jadi saya taruh tank saya ini di belakang, bagian belakang ya. Tapi ada dindingnya, dinding pembatas dengan tetangga, dan dinding rumah saya jadi tengah-tengah di ruangnya, tapi bukan ruang yang tertutup terbuka ya, cuma ada atapnya aja seperti itu. Ada yang orang piaranya atau breeding diskusnya di indoor. Otomatis kalau farm besar bagusnya indoor ya. Kalau bukan farm ya seperti saya ini sekedar hobi-hobi ya, outdoor nggak masalah. Nah, tinggal kita main yang mana yang cocok untuk kita dan sesuaikan kondisi alam tadi dengan kondisi tank kita. Terbalik, kondisi tank disesuaikan dengan kondisi alam ya, seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Kalau di indoor itu otomatis plusnya suhunya lebih stabil, dan itu bagus sekali untuk ikan diskus ya. Suhu yang stabil, apalagi suhu ruang, itu sangat cocok untuk ikan diskus dan breeding tambah lagi ya. Kalau suhu dingin, telur akan lebih sulit menetas seperti itu. Dan kalau perubahannya terlalu dingin, bisa jadi ikannya boro-boro mau gesek, nguncup semua. Itu bagusnya indoor itu. Nah, lantas bagusnya outdoor apa? Bagusnya outdoor ya, bagi saya gampang buang airnya ya, karena langsung ke parit yang ada di luar. Langsung aja selangnya, pipa sipon langsung terarah ke parit, dan saya nggak punya indoor soalnya itu. Tapi ada uniknya juga, ada teman saya yang main outdoor ya. Main outdoor juga ada salah seorang guru saya, seorang bapak-bapak yang usianya 60-an tahun waktu itu. Ketika saya pertama kali belajar breeding, dia tanknya outdoor ya. Tanknya outdoor, otomatis tanknya kena sinar matahari pagi, jadi air di tanknya itu warnanya kuning, hijau ya, macam-macam ya. Ada kuning, ada hijau, ada yang hijau kekuningan seperti itu. Beda dengan tank di indoor, airnya udah pasti bening-bening biasanya, nggak bakal warna kuning atau hijau kecuali dikasih obat ya. Kalau kuning kasih obat akrep lapin ya itu. Nah,
Bagusnya apa? Menurut saya nih ya, ini menurut saya, pengamatan saya, pemikiran saya, tank di outdoor bapak seperti yang saya cerita itu ataupun teman, dia mendapatkan sinar ultraviolet gratis yang bisa bunuh bakteri dan jamur ya, dari matahari pagi yang kena ke air ya. Cuma tentunya nggak boleh kalau seharian. Kalau seharian, sinar matahari tadi akan memicu pertumbuhan alga yang akan bikin air selalu hijau dan tambah hijau ya. Jadi bagusnya di outdoor ya kalau memang terpaksa, nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Karena mendapatkan sinar ultraviolet gratis ya. Orang kadang tahan, seperti saya di filter saya pasang sinar ultraviolet ya, untuk katanya bisa membunuh bakteri dan jamur ya. Itu kalau lampu ultraviolet. Tapi ini sinar matahari pagi yang bisa membunuh bakteri dan jamur. Bahkan sejak corona ini orang-orang sering jemur pagi, yang katanya bisa bunuh ataupun meningkatkan antibodi badan untuk melawan virus, malah bukan lagi bakteri dan jamur. Nah, itu bagusnya di outdoor. Tapi jeleknya ya otomatis airnya itu jadi warnanya kekuningan ataupun kehijauan karena akibat sinar matahari tadi ya. Seperti itu. Tentunya yang bagusnya sinar matahari pagi, bukan sinar matahari siang ataupun sore. Inilah salah satu kelebihan main di outdoor, dapat sinar matahari pagi menurut saya loh ya. Itu jadi kalau ada yang nggak setuju monggo, ataupun punya pendapat monggo, silakan isi di bagian komen. Yang isi di bagian komen nanti akan diundi untuk mendapatkan voucher 100.000 dan juga kesempatan memenangkan 1 ekor ikan diskus 4 inci ya, seperti itu. Nah, itu plusnya di outdoor menurut versi saya. Kalau di indoor menurut versi saya itu suhunya jauh lebih stabil itu, dan tanknya itu airnya otomatis bening, tidak bakal warnanya hijau, tidak bakal lumut-lumutan ya, seperti itu. Dan kekurangannya ya kebalikannya, kalau di luar warna airnya kehijauan, jadi kelihatan sepertinya kotor ya. Apalagi saya lihat contekan lagi. Nah, kalau di outdoor otomatis suhunya dingin bila hujan. Lantas bagaimana mengatasinya? Ya kalau tanknya sedikit, dikasih heater agar airnya nggak terlalu dingin. Tapi kalau tank udah banyak, ya kayak saya dulu awalnya tanknya sedikit, saya kasih heater. Tapi begitu banyak saya pasang heater, listrik rumah anjlok. Akhirnya saya biasakan ikan itu nggak pakai heater lagi. Jadi kalau udah dingin, ya biarin aja lah ikannya tetap sih dingin. Mungkin awalnya nguncup tapi lama-lama jadi kebiasaan juga ya. Atau kebetulan kalau di tempat saya taruh tank ini itu ada AC. AC ini ya nyambung ke kamar, otomatis ini kan bagian outdoor AC itu kan buangnya hangat malah. Jadi kebetulan ada satu tempat di tempat saya ini dekat AC, jadi hangatnya AC tadi itu justru kena ke tank jadi pada malam harinya. Jadi suasananya nggak begitu dingin. Tapi ada satu tempat lagi, saya punya 2 tempat terpisah di garasi, ya itu nggak begitu kena dingin tapi tetap terbuka. Tapi ya di tempat garasi itu nggak ada AC dari dalam, dingin juga sih, tapi untungnya lebih tertutup walaupun sedikit ada pintu yang terbuka ya, seperti itu. Jadi ada plus minusnya, tinggal kita sesuaikan main dengan potensi yang ada. Apakah kita memang terpaksa main di outdoor, ya udah nggak masalah ya. Itu lama-lama kita akan terbiasa juga, nggak perlu takut ya, ada plusnya juga seperti itu. Tentu lebih bagus di indoor. Kenapa? Karena suhu lebih stabil. Tapi kalau nggak punya indoor ya apa boleh buat ya. Nah, kalau nanti misalnya pengen punya cita-cita bikin farm besar, menurut buku yang saya baca, buku yang ini dan yang ini, kalau untuk punya farm besar otomatis harus mempertimbangkan mainnya di indoor ya. Tempat yang besar, indoor, punya suplai listrik yang cukup. Kenapa? Bila mati lampu takutnya listrik, otomatis harus pasang genset, dan sumber daya air yang cukup
juga, ya. Dan kalau bisa sumber daya airnya murah, seperti itu. Dan saya yakin farm-farm besar dia milih lokasi yang tepat, yang sesuai, nggak asal pilih lokasi. Oke, sekian video silet yang ketiga kali ini. Oh ya, buat yang mau komen silahkan, baik isi pertanyaan, pendapat, sanggahan ataupun bantahan, monggo ya. Saya nggak masalah, saya justru suka perbedaan. Ada bantahan ataupun pendapat yang bertentangan, silahkan. Itu bisa jadi masukan buat saya untuk evaluasi ataupun untuk materi saya belajar. Saya makasih sekali. Nah, buat yang mau mengikuti gamenya, ada hadiah 1 ekor ikan diskus 4 inch bagi yang subscribe dan isi di bagian komen ya, khusus yang subscribe. Tapi ya, dari mana saya tahu subscribe? Ya, statusnya dibuka agar saya bisa tahu termasuk subscriber Kayla Diskus atau bukan. Oke. Dan juga selain 1 ekor ikan diskus, saya juga bagi-bagi 30 voucher yang nilainya Rp100.000 satu vouchernya untuk 30 orang ya, terbatas jumlahnya. Oke, sampai jumpa di video yang keempat yang bertopik tentang buraya meretel. Nah, topik yang hangat dan paling sering juga ditanyain ke Kayla Diskus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.